Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Farhan, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga angkatan 2020 dengan NIM 0120 111 33287. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai peran filsafat ilmu dalam memberantas hoax vaksin COVID-19. Mungkin orang bertanya-tanya apakah filsafat ilmu itu ada hubungannya dengan vaksin COVID-19. Nah, maka dari itu di video ini nantinya akan dijelaskan mengenai apa itu filsafat ilmu, vaksinasi COVID-19, dan hubungannya antara filsafat ilmu dengan vaksin COVID-19, dan cara memberantas hoax vaksin COVID-19 yang beredar di masyarakat. Ya, yang pertama, apa itu filsafat ilmu? Jadi, filsafat ilmu adalah segenap pemikiran yang reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi dari kehidupan manusia. Jadi, filsafat ilmu merupakan upaya untuk mencari kejelasan mengenai dasar-dasar konsep, sangka wacana, dan postulat mengenai ilmu. Nah, tujuan filsafat ilmu adalah kembali kepada kesadaran berpikir kefilsafatan, merespon isu krisis ilmu pengetahuan, mengoreksi paham positivisme dan pragmatisme, dan memberikan dasar-dasar filosofis bagi ilmu yang baru. Selanjutnya masuk ke cabang filsafat ilmu. Di sini akan dibahas mengenai 3 cabang filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dan nantinya pembahasan akan fokus kepada epistemologi. Yang pertama, ontologi. Ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu yang berwujud dengan berdasarkan logika semata. Contoh ontologi yang sudah umum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu meja. Dalam ontologi, meja yaitu menggunakan realitas tentang meja. Realitasnya adalah terdapat gambaran atau ide yang membuat kita mengenali sebuah meja. Tidak peduli berapa banyak model meja yang ada, berapapun ukurannya, warnanya, dan fisiknya yang berbeda, benda tersebut tetaplah meja. Inilah yang menjadi realitas dari ide dan gambaran yang ada. Kemudian yang kedua, epistemologi. Jadi epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Epistemologi disebut juga teori pengetahuan, yakni cabang filsafat yang membicarakan tentang cara memperoleh pengetahuan, hakikat pengetahuan, dan sumber pengetahuan. Contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan adalah kursi. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa tahu bahwa benda tersebut adalah kursi? Dengan dan berdasarkan hal apa yang kita bisa miliki, pemikiran dan anggapan bahwa itu benar-benar kursi. Jadi, awal mula tentu kita memiliki pengetahuan dan menangkap keberadaan tentang kursi melalui panca indera kita. Setelah itu, mulai dilakukan analisa yang dilakukan oleh akal kita. Kemudian akal kita mengkategorikannya sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang membahas tentang kursi. Inilah yang menjadi praktek epistemologi dalam kehidupan sehari-hari, sama seperti benda-benda lain. Kemudian aksiologi. Aksiologi adalah ilmu yang menyoroti masalah nilai dan kegunaan ilmu pengetahuan itu. Secara moral dapat dilihat apakah nilai dan kegunaan ilmu itu berguna untuk peningkatan kualitas kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia atau tidak. Teori aksiologi memiliki ranah diantaranya yaitu tentang etika dan estetika. Apabila kita sudah memahami dan mengetahui tentang suatu ilmu pengetahuan, kemudian dilanjutkan dengan kajian aksiologi. Nah, aksiologi inilah yang akan membahas tentang manfaat yang didapatkan dari ilmu pengetahuan tersebut. Apakah ilmu pengetahuan tersebut dapat memberikan manfaat atau malah sebaliknya. Jadi jika dikaitkan dengan dua contoh di atas, yaitu meja dan kursi, bisa dikaitkan apakah pengetahuan tentang meja dan kursi tersebut dapat memberikan manfaat di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian masuk ke
vaksinasi COVID-19. Jadi, vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah COVID-19. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Kemudian untuk tahapan vaksinasi COVID-19 terdiri dari 2 gelombang. Untuk gelombang pertama yaitu tahap 1 dan 2 pada bulan Januari 2021 sampai April 2021. Untuk tahap pertama, sasarannya yaitu antara lain tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang, serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian untuk tahap 2, sasarannya yaitu petugas pelayanan publik, yaitu Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya, seperti petugas di bandara, pelabuhan, stasiun, terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam tahap 2 ini juga dilakukan pada kelompok usia lanjut, kurang lebih usia 60 tahun. Untuk tahap 3, jadi untuk gelombang 2 yaitu tahap 3 dan 4 dilakukan pada bulan April 2021 sampai bulan Maret 2022. Untuk tahap 3 menyasar masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Untuk tahap 4 yang terakhir, vaksinasi COVID-19 diberikan pemerintah kepada masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Untuk selanjutnya, nah ini adalah pertanyaan yang sering beredar di masyarakat dan terkadang menjadi hoax seperti ada hoax yang mengatakan vaksin COVID-19 itu haram. Jadi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat pada tanggal 8 Januari 2021 menetapkan bahwa vaksin COVID-19 produksi Sinovac yang diajukan proses sertifikasinya oleh PT Bio Farma adalah suci dan halal. Nah, hal ini disampaikan oleh Ketua MUI bidang fatwa, yaitu Kiai Haji Asrorun Niam Soleh pada hari Jumat, 8 Januari 2021. Kemudian, apa saja kandungan vaksin COVID-19? Nah, untuk kandungannya sendiri adalah ada antigen, yaitu virus atau bakteri yang sudah dibunuh atau dilemahkan untuk melatih tubuh mengenali dan melawan penyakitnya jika terkena di masa depan. Kemudian ada adjuvan, yaitu substansi pembantu yang memperkuat respons imun terhadap antigen. Yang ketiga adalah pengawet, yaitu untuk memastikan vaksin tetap efektif. Yang terakhir adalah stabilisator, yaitu untuk melindungi vaksin selama penyimpanan dan saat didistribusikan. Nah, kemudian yang harus digarisbawahi, semua bahan vaksin sudah melalui uji klinis dan pemantauan yang ketat untuk memastikan keamanannya. Nah, untuk pertanyaan ketiga yang sering juga ditanyakan, apakah efek samping vaksin COVID-19? Jadi, uji klinis yang dilakukan oleh tim riset uji klinik vaksin COVID-19 Universitas Padjadjaran melaporkan bahwa efek samping yang ditimbulkan dari vaksinasi COVID-19 bersifat ringan dan mudah diatasi seperti reaksi lokal berupa nyeri, kemerahan, atau gatal-gatal. Ya, selanjutnya pembahasan mengenai herd immunity. Jadi herd immunity atau kekebalan kelompok adalah perlindungan tidak langsung dari penyakit menular yang terjadi ketika suatu populasi kebal, baik melalui vaksinasi atau kekebalan yang dikembangkan melalui infeksi sebelumnya. Nah, sekarang masuk ke epistemologinya.
dan hubungan antara epistemologi nanti dengan vaksin COVID-19. Yang pertama, epistemologi adalah cabang filsafat ilmu yang membahas tentang cara memperoleh pengetahuan, hakikat pengetahuan, dan sumber pengetahuan. Landasan epistemologi disebut metode ilmiah, yaitu metode yang dilakukan dalam menyusun pengetahuan yang benar. Jadi, metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan ilmu pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang didapatkan melewati metode ilmiah. Namun, tidak semua pengetahuan disebut ilmiah, sebab ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi agar suatu pengetahuan bisa disebut ilmu, yakni tercantum dalam metode ilmiah. Teori tersebut digunakan untuk membahas tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Kemudian, jika dikaitkan dengan vaksin COVID-19, maka kita harus mengetahui hakikat dan cara memperoleh vaksin tersebut. Fenomena yang dicermati di sini adalah masyarakat masih banyak yang kurang mengerti mengenai apa itu vaksin, bagaimana cara memperolehnya, dan apakah aman digunakan. Nah, masyarakat itu lebih mudah mempercayai berita-berita yang sumbernya tidak jelas dan tidak dapat dipercaya. Sehingga mindset mereka berpikir bahwa vaksin COVID-19 merupakan sesuatu yang negatif dan harus dihindari. Jika masyarakat yang termakan hoax tersebut mengerti landasan epistemologi, maka berita hoax tentang vaksin COVID-19 ini tidak akan banyak beredar di media sosial. Karena tidak ada atau sedikit yang termakan oleh berita hoax tersebut dan tidak ikut menyebarkannya. Kemudian setelah mereka semua mengerti apa itu vaksin COVID-19, maka otomatis mereka semua akan bersedia divaksinasi sehingga timbul yang namanya herd immunity yang tadi saya jelaskan. Ya, yang ketiga, dengan mempelajari epistemologi filsafat ilmu, maka masyarakat tidak akan mudah termakan hoax vaksin COVID-19 yang beredar. Ya, kemudian kesimpulan yang terakhir, yang pertama, vaksin COVID-19 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah COVID-19. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity, yaitu perlindungan tidak langsung dari penyakit menular yang terjadi ketika suatu populasi kebal, baik melalui vaksinasi atau kekebalan yang dikembangkan melalui infeksi sebelumnya. Yang kedua, vaksinasi terdiri dari 4 tahap dan sudah terbukti halal, kandungannya sudah diuji klinis dan pemantauan yang ketat untuk memastikan keamanannya. Kemudian yang terakhir, epistemologi filsafat ilmu berperan dalam mengatasi hoax yang beredar di masyarakat. Oh, ini yang terakhir mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.